apa namanya, curhatan sebenarnya ya, curhatan dari beberapa guru yang merasa kesulitan dalam tanda petik ya. Sebenarnya sih mungkin kalau sudah dipelajari sebelumnya, kalau kita sering-sering diskusi, kesulitan-kesulitan itu bisa kita selesaikan. Juga sih Bu. Nah, ini beberapa materi awal yang saya dapatkan dari diskusi pendahuluan ya. Apakah kita boleh sebaiknya menggunakan istilah yang lebih sopan dibandingkan misalnya kalau kita mau menyebutkan alat kelamin ya, alat genital misalnya, kan nggak enak ya, tidak terbiasa gitu ya. Kemudian kita menggunakan istilah kalau laki-laki burung misalnya gitu ya, atau kalau jakun misalnya, bahkan jakun saja kemarin itu dicontohkan menggunakan istilah biji salak katanya gitu. Kemudian ternyata masalahnya soal itu keluar muncul di ujiannya, di evaluasi pembelajaran. Nah, itu dia. Jadi kemarin kita sempat diskusikan, hati-hati ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana kita sebaiknya menggunakan istilah ya. Memang sebaiknya kita gunakan istilah yang resmi, istilah yang standar ya, istilah baku gitu. Jadi supaya tidak terjadi mispersepsi ya, persepsi yang tidak nyambung ya antara guru dengan peserta didiknya. Kemudian bolehkah memperlihatkan sampai ke dalam, kalau bahasa Ibu dan Bapak kemarin ketika diskusi, sampai ke alat kelaminnya gitu. Atau kalau ada pertanyaan anak-anak, Ibu, seks itu apa gitu. Wah, langsung gurunya bingung menjawabnya seperti apa. Kemudian ternyata pada diskusi awal itu lebih banyak ya pertanyaan tentang yang muncul itu untuk tanda spesifik pubertas pada laki-laki dibandingkan yang perempuan ya, terutama mimpi basah. Bagaimana menjelaskannya? Ini bahkan muncul dari guru yang laki-laki juga sepertinya nih. Jadi padahal mereka sama-sama mengalami gitu ya. Jadi ternyata ya itu ada tidak mudah juga ya bagi orang-orang tertentu. Kemudian bagaimana metodenya? Apakah harus dipisah antara laki-laki dan perempuan? Kemudian apakah kita akan mendiskusikan strict ya, mengikuti standar yang ada di kurikulum. Kalau belum harus disampaikan, jangan disampaikan, misalnya gitu. Atau sesuai dengan pertanyaan yang muncul dari peserta didik. Nah, ini saya punya pengalaman pribadi yang kemarin saya ceritakan ya. Jadi ada guru yang malah mengizinkan peserta didiknya kalau merasa tidak nyaman keluar dari kelas untuk tidak mengikuti materi. Ya, itu sebenarnya melanggar hak anak atas informasi terkini ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya, anak-anak kita juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan standar yang terkini. Ya, kemudian apakah diperlukan teknik atau strategi khusus ya? Kemudian bagaimana dengan penggunaan cukup dengan tulisan atau kita menggunakan gambar, baik gambar yang diam ya, poster gitu, atau media lain yang menggunakan gambar atau gambar bergerak ya.